Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengetahui tentang melihat Allah di dunia dan akhirat. Saya hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrarnya. Melihat Allah di dunia dan di akhirat. Memangnya bisa kita melihat Allah? Bisa. Melihat Allah di dunia dan di akhirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau melihat Allah di dunia, maka dengan cermin hati. Dengan cermin hati, dengan sifat-sifat Allah, dengan pantulan dari cermin hati, dengan sifat-sifat Allah, itu barulah kita sebagai manusia bisa melihat Allah. Dalam surat An-Najm 53 ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu. Fuad, inti hati, tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ma ra'a. Maka kadzabal fuadu, tidak mendustakan maro'a, apa yang telah dilihatnya. Jadi yang dilihat oleh hati itu tidak dusta, benar. Apa yang dilihat oleh hati itu benar tentang Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu selamanya, bahwa Allah itu paling awal, al-awwalu wal akhir, paling akhir, selalu ada, maka kita akan semakin percaya bahwa oh itu Allah itu. Tapi jangan lupa bahwa kita melihat Allah di dunia itu dengan cermin hati, dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci, Allah Maha Pencipta. Itu semua kita yakini dengan cermin hati sifat-sifat itu, maka kita akan bisa melihat Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'min, hati hamba, mir'atul mu'min, itu cermin yang hati hamba yang beriman kepada Allah itu cermin bagi mukmin, bagi Allah. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Jadi hatinya orang mukmin, hati mukmin itu cermin hatinya Allah. Ya. Maknanya begitu memang. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Terus ini sifat-sifat Allah diantaranya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu, sesungguhnya Allah, alladzi la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Allah, al malikul quddus, al maliku yang maha diraja, al quddusu yang maha suci, as-salamu yang maha selamat, maha menyelamatkan atau sejahtera, al-mu'minu yang maha aman, mengamankan, al-muhaiminu yang maha memelihara, al-azizu yang maha perkasa, al-jabbaru yang maha kuasa, al-mutakabbiru yang maha agung. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah
amma yusyrikun, dari sesuatu yang mensekutukannya. Itu sifat-sifat Allah. Kalau kita meyakini, kalau kita meresapi di dalam hati, kita sudah tahu Allah itu siapa. Jadi tidak perlu kita tanyakan mana sih Allah itu. Jadi bisa kita lihatnya itu memang dengan hati, dengan cermin hati. Dari sifat-sifatnya Allah yang 99 itu, Asmaul Husna itu, kita sudah bisa melihat Allah. Bagaimana kata Umar bin Khattab, itu dikatakan bahwa hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Jadi bukan cahayanya kita yang bisa melihat Allah, akan tetapi cahaya Allah dengan sifat-sifatnya itu yang meresap di dalam hati kita. Kita akan mempercayai itu, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu maha perkasa, bahwa Allah itu maha kuat, bahwa Allah itu maha mensejahterakan, bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Kita mengenal Allah akhirnya. Begitu pula kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Jadi Ali bin Abi Thalib, para sahabat Rasulullah, apalagi Rasulullah, para nabi, para wali, itu semuanya memang melihat Allah. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu memang tujuannya satu, hanya untuk mencari ridha Allah, bukan yang lain. Seperti yang dahulu saya sampaikan, bahwa bagi ahli dunia maka akhirat itu haram. Dia nyarinya dunia aja, nggak ngerti kalau nanti akan ada balasan di akhirat. Dan ahli akhirat itu melihatnya akhirat aja, cari bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Dunia itu haram. Tapi bagi ahli Allah, dunia dan akhirat itu haram. Kenapa? Karena hanya melihat Allah, hanya mencari ridha Allah, hanya bagaimana agar Allah itu tersenyum, hanya bagaimana agar semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukannya, dan semua yang dilarang itu dijauhi sejauh-jauhnya. Itulah orang yang bisa melihat Allah. Nah, kalau di akhirat nanti baru akan melihat zatnya Allah. Salah satu yang dikatakan wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Quran surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu nadhirah. Pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadir, kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi melihat langsung. Seperti orang puasa yang hari ini kita ada di bulan Ramadan. Kebahagiaan kita secara fisik, secara syariat, kebahagiaan puasa itu pada saat kita berbuka puasa. Atau juga kita bahagia sekali pada saat kita ketemu hari kemenangan 1 Syawal. Setelah kita mengerjakan seluruh ibadah di bulan Ramadan, datanglah 1 Syawal. Wah, senang banget. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat senangnya kayak apa kalau kita bisa melihat zatnya Allah. Nah, itu luar biasa. Itu jadi apakah Allah itu bisa dilihat? Bisa. Baik kita bisa melihat Allah di dunia maupun melihat Allah
di akhirat. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semakin meningkatkan kita kedekatan kita kepada Allah, dan semoga hidup kita menjadi lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.